Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika. Atalallahu umrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'ana Allah bi ulumihi insyaallah amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau panjang umur, kesehatan, keafiatan sehingga kita insyaallah senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan insyaallah amin Allahumma. Alhamdulillah hadir ugi ahad enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau sehingga insyaallah dimudahkan, dilancarkan segala urusan beliau insyaallah amin Allahumma. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah semoga kita panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sedaya mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nikmat iman lan Islam. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang yaumil qiyamah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, masih kita melanjutkan persiapan secara ilmu fikih tentang puasa. Ini pertemuan keempat insyaallah di dalam kita mengkaji tentang fikih puasa. Di pertemuan Ahad yang lalu kita sampai kepada syarat syah puasa. Syarat syah puasa beda dengan syarat wajib puasa. Kita ulangi sedikit tentang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Napa niku syarat syah puasa? Syarat wajib sudah, syarat syah puasa. Yang pertama kita sampaikan kemarin Islam. Kalau dia non muslim, dia berpuasa, puasanya secara fikih Islam tidak syah. Tidak syah. Yang kedua tamyiz. Syarat syahnya bukan baligh tapi tamyiz. Kalau wajibnya baligh. Seorang anak kalau dia sudah mencapai tamyiz maka dia syah puasanya meskipun belum baligh. Biasanya umurnya 7 tahun Hijriyah biasanya. Kira-kira kelas 1 SD atau MI kira-kira. Kenapa? Menurut ulama ada kriterianya. Kalau dia diajak berbicara sudah bisa nyambung. Sebab anak kecil itu kadang-kadang dia ngomong sendiri, ngomongnya nggak nyambung. Kita tanya apa, jawabnya apa. Nah, ini berarti belum tamyiz. Tapi kalau kita ajak bicara sudah paham, ini berarti sudah tamyiz. Ketika dia puasa, puasanya syah meskipun belum wajib. Anak saya yang kecil itu kelas 1. Kalau ada ibunya makan tidak bisa sendiri. Tapi kalau hanya dengan saya suruh makan sendiri bisa. Makan sendiri bisa, saya amati bisa, habis.
Saya suruh nyiapkan seragam sendiri, hari ini hari Senin, siapkan seragamnya. Saya cek benar. Saya suruh pakai baju sendiri bisa. Nah ini berarti sudah tamyiz, tapi puasanya masih puasa beduk. Nah ini tidak masalah karena belum wajib. Tapi ada juga kelas 1 itu yang sudah betul-betul full puasanya. Puasa dino itu sudah ada. Meskipun kelas 1 itu ada. Maka ketika puasa syah. Maka sebenarnya kewajiban bagi orang tua, orang dewasa, tidak hanya orang tuanya, menjaga lingkungan ini supaya baik. Anak ini fitrahnya bagus, kelas 1 sudah full. Kalau dijaga dengan baik, di rumah baik, di sekolahnya baik, di masyarakatnya baik, insya Allah menjadi anak yang soleh anak ini. Karena fitrahnya sudah bagus, kelas 1 sudah puasa full. Poro raus tuh yang hormati. Nah ini namanya tamyiz. Ketika dia puasa dia syah meskipun belum balik. Kemudian yang ketiga adalah aqil. Aqil dia berakal. Kalau dia gila maka dia tidak syah ketika dia berpuasa. Orang gila nggak makan seharian maka puasanya tidak syah, tidak dianggap puasa juga. Kemudian tidak ada udzur larangan puasa. Sekali lagi di bulan suci Ramadan ada beberapa yang justru dilarang berpuasa. Yaitu siapa? Mereka yang haid, mereka yang nifas, mereka yang pingsan. Artinya ketika dia pingsan puasanya tidak syah. Kecuali pingsannya sebentar. Pingsan cuman 5 menit. Nah, ini ketika dia puasa puasanya masih syah. Tapi kalau sepanjang hari maka tidak syah. Tidak dianggap berpuasa. Kemudian orang gila atau mabuk sepanjang hari. Ini juga kalau puasa tidak syah. Ini adalah syarat syahnya puasa. Kemudian sampai kita kepada rukun puasa. Nah ini penting. Apa yang dinamakan rukun? Rukun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita laksanakan satu saja, maka puasanya tetap tidak syah, harus dua-duanya. Rukun puasa itu hanya ada 2. Dua-duanya harus kita lakukan. Kalau satu saja kita lakukan, puasa itu tetap tidak syah. Kenapa? Rukun itu istilahnya kalau pilar itu pilar utama. Cagak itu cagak soko. Biasanya kalau rumah itu ada 4. Di tengah-tengah itu, maka harus ada semua. Kalau kita hilangin satu saja, rumah itu roboh. Seperti rukun iman juga seperti itu. Rukun iman itu ada 6. Satu saja kita tidak iman, kita tidak iman kepada Allah, kita iman kepada yang lainnya, ini hancur semuanya. Namanya rukun. Maka rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Puasa Ramadan ini bukan puasa sunnah. Nanti kalau puasa sunnah beda lagi. Puasa Ramadan puasa wajib, maka harus ada niat. Di dalam niat itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tabyid. Kemudian yang kedua ta'yin. Kemudian yang ketiga tikror. Apa itu? Nanti insya Allah kita terangkan. Yang pertama harus ada niat. Rukun yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai maghrib. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Nah, dua-duanya ini harus kita lakukan. Kita niat saja tapi kita makan, nah ini tidak syah puasanya. Atau kita tidak makan, tidak minum dari fajar, dari subuh sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak ada niat. Nah ini kita mesti hati-hati. Ini tidak syah secara fikih. Secara fikih tidak syah. Maka harus ada niat. Kemudian yang kedua baru menahan diri tadi. Dari makan, minum dan lain sebagainya, membatalkan puasa dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah di dalam niat ini ada 3 hal. Yang pertama tadi adalah tabyid. Pakai tak terakhirnya. Bukan kalau kita mengucapkan tabyid, maka dalam bahasa Arab itu makharijul huruf itu
Makharijul huruf itu sangat penting. Makharijul huruf, tempat keluarnya suara. Kalau kita bilang tabyid itu dari kata bata yabitu, artinya melakukan di waktu malam hari. Tapi kalau kita bilang tabyid itu pakai dot, nanti artinya memutihkan. Tabyidul wajhi, kita berusaha memutihkan wajah kita yang aslinya hitam, itu bahasa Arabnya tabyid. Tabyid pakai tabyid. Ini khusus di bulan Ramadan, artinya kita niat di malam hari. Kita niat puasanya mesti di malam hari. Waktunya sampai kapan? Waktunya sampai sebelum tulu'ul fajri, sampai sebelum subuh waktunya. Kalau tidak ada tabyid ini, maka puasanya tidak sah. Maka bagaimana kita menyiasatinya nanti? Nah, ini nanti ada jalan keluarnya oleh para ahli fikih. Yang kedua, ta'yin. Di dalam niat ini yang harus ada di bulan suci Ramadan, yang pertama tabyid, niatnya harus malam hari, waktunya sampai nanti subuh. Yang kedua, ta'yin, artinya disebutkan puasa Ramadan di dalam hati. Tidak mesti pakai fardhon, puasa wajib, tidak. Sebab apa? Sebab di dalam bulan suci Ramadan puasa itu hanya ada satu, yaitu puasa bulan suci Ramadan yang diwajibkan, kutiba alaikumusiyam saja. Loh, tapi kalau kita itu niat, misalkan niat sholat maghrib, kenapa ada fardhon? Misalkan kita niat, saya niat sholat maghrib wajib, usolli fardhul maghribi, itu kalau diucapkan begitu. Kenapa harus ada fardhon? Karena di maghrib itu tidak hanya sholat maghrib, ada sholat sunnah juga. Maka untuk membedakan ini yang saya lakukan ini sholat wajibnya atau sholat sunnah, maka disebut wajib, itu disebut fardhon. Tapi di bulan suci Ramadan tidak mesti di dalam hati itu kita menyebutkan fardhon. Biasanya kalau diucapkan itu nanti nawaitu soma ghadin an ada'i fardhis syahri Ramadhana hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Kalau diucapkan ada kata fardhon, tidak mesti diucapkan fardhonnya, karena puasa Ramadan itu hanya satu itu saja. Ini ta'yin. Nah, ini yang mesti kita pahami. Niat di hati tidak diucapkan dengan lisan, tidak usah nawaitu segala macam, di hati saja. Ini syah puasa kita. Sebab niat itu mahallun niyah itu al-qalbu, di hati. Kula panjenengan sedaya tidak usah mengucapkan nawaitu soma ghadin dan seterusnya, tidak usah. Itu puasanya syah. Sekali lagi, niat itu di dalam hati. Kita sholat maghrib segala macam tidak usah sebelumnya sholat usolli fardhon segala macam, insyaallah sholat kita syah. Biasanya sebelumnya kita mengucapkan usolli dan lain sebagainya. Seandainya itu tidak kita ucapkan, ibadah kita insyaallah sah secara fikih. Sebab apa? Niat itu tempatnya di hati. Maka sekali lagi, niat di hati tidak diucapkan dengan lisan itu syah. Jadi nanti seandainya di bulan suci Ramadan malamnya tidak ada yang imam membimbing kita begitu, tidak masalah. Kita niat sendiri-sendiri karena niatnya memang sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, nah ini kebalikan. Niat di lisan, kita mengucapkan secara lisan, nawaitu shauma ghadin misalkan. Tetapi hati tidak ngikuti, hati nggak connect ini. Maka justru puasanya tidak sah. Misalkan kita mengucapkan itu tapi sambil ngobrol atau pikiran kita melayang, sehingga kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Tidak ada niat di sana, hanya sekedar ucapan lisan saja, maka justru ini tidak sah secara fikih. Sekali lagi secara fikih. Nah, kalau niat di hati kemudian diucapkan dengan lisan, maka itu secara fikih menurut ulama afdhal. Kenapa? Lisan yang kita ucapkan ini fungsinya bukan niat itu sebenarnya, tetapi menguatkan niat. Niatnya itu ada di hati.
para rawuh sedaya ingkang kula hormati, nah ini terkait tentang ta'yin. Yang ketiga adalah tikror. Jadi sekali lagi, yang pertama tabyid itu malam hari, ta'yin ditentukan, ini puasa Ramadan, di dalam hati saya puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga tikror. Tikror itu diucapkan berulang-ulang, artinya setiap malam kita meniatkan untuk puasa besok hari. Maka kadang-kadang ada imam sholat tarawih itu yang mengingatkan kita setelah tarawih, kemudian dia membaca. Sebenarnya mengingatkan supaya kita jangan sampai lupa besok niat lagi untuk puasa besok. Tetapi ini ada perbedaan pendapat. Imam Malik mengatakan, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i di Madinah, Imam Madinah. Beliau mengatakan niat itu tidak tikror, tetapi satu kali saja di awal Ramadan. Besok puasa malamnya ini kita niat untuk sebulan penuh. Ini kata Imam Malik. Selebihnya hari-hari berikutnya sudah tidak usah kita niat lagi. Ini kata Imam Malik. Sebab apa? Hujahnya. Nah, fikih ini sebenarnya berdasarkan dalil-dalil yang mana itu logis secara fikih. Sebab kewajiban puasa Ramadan itu sebulan penuh. Maka niatnya mesti sekali, karena penuh. Sekali untuk 1 bulan, kewajiban 1 bulan, maka niatnya 1 bulan Ramadan itu niat. Tetapi Imam Syafi'i, ini yang tikror ini sebenarnya Imam Syafi'i. Setiap malam kita ucapkan ini Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kenapa kok mesti tikror, tidak 1 kali di awal Ramadan? Sebab meskipun kewajibannya sebulan penuh, tetapi prakteknya puasa itu adalah ibadatun mustaqillatun. Apa itu ibadah mustaqillah? Berdiri sendiri-sendiri. Loh kok bisa begitu? Faktanya, kalau nanti kita ada udzur, ada yang terkena udzur larangan puasa, dia tidak puasa. Kalau niatnya sekali, maka logika fikihnya Imam Syafi'i, maka batal semuanya puasa itu karena niatnya sekali. Tapi kalau niat per hari, nanti ketika dia dilarang puasa, dia sudah tidak puasa, tidak usah niat. Baru ketika dia sudah terkena kewajiban lagi, dia niat lagi. Nah ini, maka Imam Syafi'i mengatakan kalau niat puasa itu per hari. Imam Malik tidak. Maka kemudian ahli fikih untuk cari amannya itu menggabungkan pendapat 2 madhab ini. Bagaimana menggabungkan? Boleh. Kita niat penuh 1 bulan penuh. Kemudian ketika perharinya kita niat puasa tiap malamnya. Awalnya kita di awal Ramadan kita niat puasa untuk sebulan penuh. Tetapi nanti perharinya kita niat untuk besoknya dan besoknya dan seterusnya. Untuk apa seperti itu? Menghindari kalau kita itu lupa. Sebab kalau kita mengikuti Imam Syafi'i per hari, tiba-tiba malamnya kita lupa, maka dianggap tidak syah secara fikih puasa kita. Tetapi kalau tadi di awal Ramadan kita sudah meniatkan untuk puasa penuh, maka tercover dengan niat kita di awal Ramadan itu, untuk menghindari kalau kita lupa untuk niat. Malam tadi saya lupa niat, tetapi kan di awal sudah tercover dengan niat puasa Ramadan penuh. Nah ini siasatnya para ulama untuk menghindari kalau kita itu lupa. Maka 2 pendapat imam madhab fikih ini disatukan untuk kebaikan ini. Maka bisa nanti dipraktekkan kita di awal puasa kita meniatkan sebulan penuh, nanti perharinya di malam harinya atau ketika kita itu makan sahur kita niat untuk puasa. Seandainya kita lupa, insya Allah puasa kita tetap sah karena tercover dengan niat yang ada di awal Ramadan tadi. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian yang kedua, ini adalah niat. Yang pertama, sekali lagi niat ada tabyid, ada ta'yin, ada tikror sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama,
makan, minum, gila, murtad. Jadi ketika dia puasa di tengah-tengah hari, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, maka puasanya tidak dianggap, tidak syah. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Perutnya kayaknya nggak enak, kemudian dia berusaha untuk memuntahkan supaya tidak ada isi dalam perutnya. Ini muntah dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, ada berhubungan intim, ada istimna. Kemudian 4, nah ini yang akan kita bahas, masuknya benda yang terlihat mata ke rongga tubuh manusia melalui lubang normal. Kita punya lubang normal seperti lubang hidung. Kemudian kita punya mulut, ini lubang yang dimiliki oleh manusia. Nah kalau mata bagaimana? Apakah itu lubang normal manusia? Mata tidak termasuk. Lah kan kalau matanya diambil kan dia ada lubangnya. Yaitu kalau diambil kan kita tidak ngambil mata kita. Maka ini tidak disebut sebagai lubang normal yang dimiliki oleh manusia. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, benda terlihat mata ini apa? Contoh misalkan. Yang pertama, benda padat. Benda padat itu bisa nasi, bisa ayam, bisa pecel, bahkan bisa kelereng, bisa vaksin. Nah ini namanya benda bentuknya padat. Ada pecel misalkan, ini benda padat, masuk lubang normal. Kita punya mulut, ini lubang normal manusia, artinya lubang yang tidak diada-adakan. Beda dengan kalau ada orang melubangi telinga itu. Kadang-kadang hidung juga dilubangi, itu bukan normal itu. Masuknya pecel ke dalam mulut, ini lubang normal. Kalau dia tertelan sampai ke perut, maka membatalkan puasa. Juga demikian serbuk modelnya, jadi macamnya banyak cara fikih itu. Kopi misalnya, dia masuk ke mulut. Kalau masuk ke mulut saja tidak masalah. Tapi kalau dia sampai ke telan, itu baru membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, kalau makanan masuk ke mulut meskipun dikunyah, itu tidak membatalkan puasa. Kata Imam Syafi'i, meskipun dikunyah. Kapan itu? Kalau kita sahur, begitu sahur kita sudah mengunyah makanan, kemudian terdengar adzan subuh, maka ketika kita dengar adzan itu jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasa kita. Tapi kalau kita muntahkan, kita kumur-kumur tidak batal. Jadi sebenarnya kita kalau sahur sudah agak telat sebenarnya santai saja kalau kita tahu ilmunya. Udah makan biasa. Begitu terdengar adzan, kita muntahkan, kita kumur-kumur, sudah selesai. Nah, kemudian ini bubuk. Kemudian benda cair. Contohnya benda cair ini es teh. Kemudian es buah. Masuk ke mulut. Kalau masuk ke mulut saja siang-siang, wah pengen es teh nih. Kita kemudian kumur-kumur sama es teh, enggak apa-apa. Tapi kurang kerjaan. Kita kemudian buang lagi, wah saya sudah tadi ngidam es teh, enggak jadi saya telan. Kita buang. Ini puasanya tetap tidak batal. Tapi cuman kurang kerjaan. Lah kalau ludah bagaimana ludah? Ludah itu sebanyak apapun ludah, meskipun sampai 1 kilo di dalam mulut, 1 gelas itu kita telan, tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, ada syaratnya tapi ludah itu tidak sampai keluar mulut. Nanti ludah kita sudah sampai ke meja begini, kita ambil, kita cicipin lagi, ini membatalkan puasa karena sudah keluar. Maka mesti hati-hati. Maka tidak usah takut, ludah tidak membatalkan puasa. Sebanyak apapun kita menelan ludah tidak batal, kecuali sekali lagi, kecuali dia sudah keluar dari mulut kita berbentuk gel.
banyak makanan yang berbentuk gel. Asap. Asap ini benda terlihat mata atau tidak? Terlihat. Maka begitu dia masuk hidung, lubang normal itu termasuk hidung. Asap ini masuk hidung kita, itu kalau sengaja maka batal. Contohnya, mohon maaf, kenapa orang merokok itu membatalkan puasa? Ini dasarnya, dasar fikihnya sekali lagi. Jadi dari berbagai macam dalil-dalil itu dikaji oleh para ulama ahli fikih menghasilkan hukum ini. Nanti kalau kita disuruh cari dalilnya secara sharih, tidak ada di dalam Al-Quran itu. Dalil secara fikih, asap rokok, orang yang rokok itu batal puasanya. Kenapa? Karena asap itu terlihat mata, masuk ke lubang normal, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Meskipun dia tidak kenyang, tetapi membatalkan puasa. Lah, tapi kalau misalkan kita pergi ke pasar suruh, banyak mobil di sana, kita menghirup asap dari knalpot kendaraan, membatalkan puasa apa mboten? Berarti batal dong, kayak apa? Kados rokok gitu. Tidak membatalkan. Lu kok bisa? Kalau jenengan mboten saweti. Jadi kalau kita ke Salatiga, kita ke Suruh, kebetulan kita menghirup knalpot itu insya Allah tidak membatalkan puasa secara fikih. Beda dengan rokok. Sebab apa? Karena kita ke Suruh itu niatnya belanja atau niatnya menghirup asap knalpot. Kalau kita niatnya menghirup asap knalpot, batal puasa kita. Tapi kalau niatnya ke Suruh itu belanja untuk kebutuhan rumah, tiba-tiba nggak sengaja menghirup asap knalpot, ini tidak batal. Karena apa? Kenapa tidak batal secara fikih? Karena unsur ketidaksengajaan, dia tidak niat itu. Nah, terus kalau saya pakai parfum nih, parfum ini kemudian masuk ke hidung ini lubang normal, ini membatalkan puasa atau tidak ini? Pakai parfum, wah, baunya harum, masuk ke hidung kita, menyengat lagi. Ini tidak membatalkan puasa. Terus panjenengan ngagem parfum saake-ake mboten napa-napa. Lah kok iso? Karena bendanya tidak terlihat mata. Kecuali kalau ada orang bisa melihat aroma parfum, ini baru membatalkan. Tapi kan faktanya secara normal orang tidak bisa melihat aroma atau gas, itu tidak bisa. Maka tidak membatalkan puasa. Kemudian karena waktunya sudah mepet, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ternyata 4 pertemuan tidak cukup ternyata untuk membahas fikih puasa ini. Yang sangat dianjurkan di dalam berpuasa, yang pertama mengakhirkan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga menjauhkan maksiat. Secara fikih bisa jadi kita puasa kita syah, tapi di mata Allah itu tidak diterima kalau kita melaksanakan maksiat. Maka fikih ini hanya membahas secara lahiriah yang kita lakukan. Kemudian apalagi tidak bekerja yang menguras tenaga kalau bisa. Makanya kadang-kadang kalau di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah itu ada pemotongan jam kerja. Biasanya kerjanya 4 jam, misalkan dipotong jadi 3 jam atau 2 jam. Artinya tidak kerja menguras tenaga. Ingat, tidak mencicipi makanan. Meskipun ketika kita mencicipi makanan, ini biasanya ibu-ibu itu puasanya tetap tidak batal. Kita mencicipi, ini asin, itu tidak batal. Tapi takutnya nanti tertelan, maka lebih baik tidak. Kemudian berdoa saat berbuka, ini termasuk ada puasa. Kemudian memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa, ini juga ada puasa atau sangat dianjurkan di dalam kita melaksanakan puasa. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten enjang menika, insyaallah nanti kita akan selesaikan di pertemuan mendatang insyaallah kalau kita masih sempat untuk bertemu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.